Inilah dia ya, ikan nila asam pedas. Tuh, yang enak banget. Dan cara membuatnya gampang ya. Ini seger banget ini. Dikuah dengan nasi. Mantap surantap. Dan cara membuatnya gampang ya. Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, selamat berjumpa lagi dengan saya hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mau memasak yang seger-seger ya. Masakan kita hari ini yaitu ikan nila asam pedas. Nah, ini ikannya ini 1,5 kilo ya. 2 ekor tuh besar-besar, sudah saya potong-potong, sudah saya bersihkan. Oh iya, ini tuh nila dari Indonesia yang diekspor ke Belanda ya. Nah, kemudian bawang putih, ya bumbunya, bawang merah. Kemudian ini cabai merah besar ya. Pedasnya bisa disesuaikan sesuai selera. Kemudian 2 buah tomat merah. Kemudian kunyit bubuk. Kemudian kemiri ya untuk gurih-gurihnya. Kemudian asamnya ini saya pakai asam kandis. Tuh boleh pakai asam Jawa sesuai selera aja ya. Kemudian nanti saya kasih cabai hijau ya supaya lebih pedas ya, lebih enak. Kemudian rempahnya ini daun kunyit ya, kalau nggak ada boleh di skip ya. Kemudian serai, kemudian daun jeruk, lengkuas, daun salam, dan kalau ada pakai jahe ya. Ini kebetulan saya nggak ada jahe ya hari ini. Kemudian minyak goreng untuk menumis bumbunya. Kita pakai air. Kemudian kita pakai garam ya. Jadi ini tanpa santan ya. Boleh juga pakai santan bagi yang suka ya. Silakan aja sesuai selera masing-masing. Bumbunya mau saya haluskan dulu ya. Ini kemiri. Kemudian cabai merah. Bawang merah. Bawang putih. Dan tomat. Ini kalau udah jahe ya, ditaruhin jahe ya. Kemudian saya kasih air sedikit ya, supaya cepat halusnya. Udah saya haluskan ya, bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya sudah halus. Sekarang saya tumis bumbunya dulu ya. Ya, kita tuangkan minyak secukupnya. Sekitar 10 atau 12 sendok makan ya. Saya nyalakan apinya, bismillahirrahmanirrahim. Kita tumis bumbunya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu kungkurahan. Kungkurahan itu dibilas dengan air bersih ya. Kungkurahan itu bahasa Sunda ya. Itu untuk membilas wadah dengan air bersih supaya tidak kotor atau tidak tersisa bumbu-bumbu seperti tadi ya. Kemudian kita masukkan serai. Ini daun kunyit ya, kalau nggak ada daun kunyit di skip aja nggak apa-apa. Kemudian lengkuas, 2 lembar daun salam, dan daun jeruk. Kemudian asam kandis. Asam kandis juga bisa diganti dengan asam Jawa ya, atau pakai belimbing wuluh. Belimbing wuluh tuh disebutnya itu asam sunti. Kalau di mana ya, di Padang kalau nggak salah, namanya tuh asam sunti. Belimbing wuluh yang sudah dikeringkan, itu di pasar ada tuh. Dulu saya beli di pasar Tangerang, pasar Bintaro, ada tuh asam sunti. Saya belum tahu itu di dalam plastik kering ini apa. Ternyata itu belimbing wuluh. Belimbing wuluh yang dijemur, itu diawetkan gitu, itu namanya asam sunti. Oh, ini ketinggalan ini satunya nih. Ini kunyit bubuk. Kunyit bubuk ini untuk supaya nanti itu tidak amis ya ikannya. Jahe juga untuk tidak amis. Tapi ini udah ada rempah-rempah lain ya. Jahe saya kebetulan nggak ada, lagi kosong, masih di pasar. Ini kita tumis seperti biasa sampai matang ya.
Nah, ini bumbunya sudah mateng ya. Tuh, sudah hilang kadar airnya. Ini sudah harum banget. Sekarang saya tambahkan air. Sampai nanti ikannya terendam ya. Ini saya masukkan 1 liter airnya. Kemudian saya tambahkan garam. Garamnya saya kasih 1 sendok makan ya. Nanti kalau kurang bisa ditambah lagi. Boleh juga pakai penyedap rasa sesuai selera masing-masing, silahkan. Tapi saya kalau masak itu tidak pernah memakai penyedap rasa ya. Sudah turun temurun dari nenek moyang. Tapi nggak masalah ya kalau mau masak. Kalau masak itu bebas saja sesuai selera. Yang suka penyedap rasa silahkan pakai penyedap rasa. Kemudian ikannya kita masukkan. Ini nanti kalau bisa terendam ikannya ya. Kalau kurang nanti saya tambah lagi airnya. Ikannya besar-besar tuh. Dagingnya besar. Kalau kata ibu saya itu munol katanya. Dagingnya munol tuh besar dagingnya. Saya kasih air sedikit lagi ya. Saya kasih air sedikit lagi supaya agak terendam ikannya. Nah, segitu. Ini airnya barusan 500 ml ya. Jadi totalnya itu 1,5 liter ya, atau 1.500 ml. Tapi sesuai selera aja. Ini tuh biar banyak kuahnya nanti, supaya enak kalau mau dikuah-kuah gitu ya. Jadi kebagian semua airnya ya, airnya kuahnya. Ada yang protes tuh kalau air tuh diember katanya, kalau dikuali tuh kuah. Nah, kita balik-balik ya ikannya, tapi hati-hati jangan sampai hancur. Ini wanginya udah semerbak banget. Ini ikannya tebel, jadi kita masaknya agak lama ya. Sekarang saya pengen coba sedikit rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, alhamdulillah seger banget. Tapi kurang garam ya, masih. Sekarang saya mau tambahkan garam lagi. Seger tapi masih kurang garam. Saya tambahkan sekitar 1/2 sendok makan lagi ya. Mantep, wangi, seger. Pedesnya lumayan juga, asamnya juga lumayan. Sekarang saya masukkan cabai hijaunya. Oh. Ini cabai hijaunya untuk menambah pedes ya, menambah mantep. Boleh juga pakai cabai merah, cabai rawit merah sesuai selera. Nah, ini saya sudah masak sekitar 15 menit ya. Tuh, ini mulai protol tuh dagingnya tuh, mulai lembek tuh. Jadi nggak usah lama-lama lagi masaknya. Udah aja seperti ini, saya matikan apinya. Dan ikan nila tuh udah proto tuh. Ikan nila asam pedas siap kita hidangkan ya. Nah, ikan nila asam pedasnya kita hidangkan. Ini apa namanya? Kuahnya ini enak banget, ini seger banget ini. Untuk dikuah dengan nasi putih ya. Saya hati-hati nih ngambilnya nih, karena ikannya takut rusak ya. Pelan-pelan ngambilnya. Nah, ini ambil satu lagi deh. Wow.
Ini cabenya. Kemudian tambah cabenya lagi biar tambah maknyus. Kasih kuah. Wah, mantep nih. Inilah dia ya. Ikan nila asam pedas. Tuh, yang enak banget. Dan cara membuatnya gampang ya. Ini seger banget ini. Dikuah dengan nasi. Mantap surantap. Dan cara membuatnya gampang ya. Silahkan dicoba resepnya ya. Like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini. Sampai di sini videonya. Tetap tunggu video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat selalu.